Hai semua, kali ini kita akan bahas kembali tentang dunia hospital industry dan kali ini kita akan membahas seputar sales marketing dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, beliau adalah Mbak Wina Handiani. Halo semua. Baik, Mbak Wina, sekarang di hotel mana? Sekarang di Wisma Chandra, Bandar Lampung. Wisma Chandra, Bandar Lampung. Ya. Baik, silakan pertama kali introduction dulu tentang pengalaman atau misalkan job sebelumnya di hotel apa saja. Perkenalkan, nama saya Wina Handiani. Saya sekarang bekerja sebagai sales marketing di Wisma Chandra. Sebelum di Wisma Chandra, saya di Hotel Grand Anugrah, Bandar Lampung. Ya betul, sebagai sales marketing juga sama. Udah sih. Terus itu baru ke Wisma Chandra. Baik. Untuk di sales marketing sendiri sudah berapa tahun? Kalau untuk di sales marketing hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Baik. Sales marketing itu sendiri itu apa sih, Mbak? Sales marketing kalau menurut saya dulu ya. Kalau menurut saya semua orang itu marketing. Semua orang itu memang bisa untuk berpromosi, berjualan gitu. Berjualan, ya. Cuman bedanya kalau misalnya kita di hospitality itu dia lebih banyak challenge-nya sih, karena kita kan harus memasarkan produk tuh gimana caranya kita closingnya itu kan sebenarnya yang dicari. Sebagai seorang sales marketing, apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawab sebagai sales marketing yang pertama itu promosi. Itu yang paling utama, promosi. Jadi kita harus bisa merancang bagaimana kita ingin mempromosikan di tempat kita bekerja itu gitu. Jadi kita harus punya strategi yang tepat untuk mempromosikan. Terus juga kita harus tahu segmen pasar sebenarnya di tempat kita bekerja itu sebagai sales marketing itu segmen pasarnya kemana aja gitu, sesuai dengan produk yang kita akan promosikan gitu. Selain itu, selain dari menjual? Selain dari menjual, servis juga. Karena servis juga ketika kita menservis tamu itu kita sudah melakukan marketing sebenarnya. Jadi secara tidak langsung mempromosikan produk kita juga, dan juga mempromosikan kita sendiri ya. Di dalam dunia sales marketing sendiri, apakah misalkan ketika kita mempromosikan suatu produk itu ada target tersendiri yang harus dicapai? Ada. Terkadang tuh nggak semua perusahaan kasih target ke kita. Cuman kita sebagai sales marketing individu kita harus punya target karena itu untuk pencapaian kita juga di manajemen dan juga diri kita sendiri. Jadi itu target itu bisa menjadi acuan kita itu sebenarnya berhasil atau enggak melakukan promosi. Nah, di dalam marketing sendiri apa saja persiapan sebelum kita mempromosikan suatu produk kepada khalayak ramai? Pertama itu kita harus tahu knowledge-nya dulu ya. Apa sih sebenarnya produk yang kita jual ini apa? Lalu juga kegunaannya bisa dipakai siapa aja, misalnya kalau barang atau kalau misalnya sekarang kita di perhotelan nih, meeting room ini untuk kapasitas berapa, luasnya, lalu apa aja yang didapatkan tamu ketika mereka sewa punya kita gitu. Pokoknya semua knowledge tentang produk itu harus kita kuasai dulu, baru kita bisa keluar untuk mempromosikan si produk itu gitu. Nah, selanjutnya di sales sendiri ada tantangan-tantangan sendiri nggak, misalkan menghadapi customer atau antara departemen seperti apa? Ada banyak sih. Jadi itu tantangannya itu bukan hanya di intern aja, tapi di extern juga ya? Ada. Jadi kalau misalnya di intern tuh utamanya di diri sendiri ya. Kadang kan kita nggak selamanya kita mempunyai kreativitas yang tinggi. Kadang kita juga down gitu, terus misalnya dibarengin sama kitanya nggak fit juga, jadi itu mengganggu banget sih. Jadi kalau misalnya internnya tuh ya itu
kayak ogah-ogahan gitu, malas promosi. Itu sih sebenarnya tantangan yang paling utama. Terus tantangan yang kedua itu sama manajemen. Ketika kita sudah membuat agreement sama manajemen kalau kita ini akan mencapai target yang mereka tentukan, ketika kita nggak bisa, itu bisa jadi beban, bumerang sendiri, bumerang untuk kita. Jadi untuk sisi manajemen itu. Kalau untuk departemen sih ya paling, ini saya sharing sedikit ya, karena memang semua marketing tuh dilihatnya hanya warawiri main handphone, tapi orang lain yang nggak tahu marketing itu dia tuh nggak tahu gitu kalau misalnya kita tuh warawiri juga kerja, kita di handphone juga kerja gitu sih kalau itu di antar departemen yang lainnya. Baik. Nah, cara mengatasi hal-hal tersebut gimana? Cara mengatasi kalau misalnya yang tadi di diri sendiri itu, kalau saya sih ya perbaiki mood dulu. Misalnya apa nih yang kita suka, misalnya kita suka dengar musik, sebelum kita kerja ya denger musik dulu gitu. Terus atau misalnya sarapan dulu, bisa lihat yang hijau-hijau dulu. Itu sih kalau minta disemangatin dulu ya. TikTokan dulu juga boleh ya, biar melepas itu. Boleh ya kan, TikTokan kan kreatif kan, meluangkan ekspresi gitu ya. Dia membuka jalan ke pagi hari biar kreatif. Terus kalau di teman-teman yang lain ya cuek aja sih, sering ngobrol aja. Mereka kan yang ngomong begitu karena kayak belum kenal dan belum tahu apa sih job desk-nya. Menjadi seorang sales marketing, apa yang didapat baik dari diri sendiri ataupun nanti yang dari perusahaan kita, atau misalnya dari diri kita mendapatkan suatu pencapaian tertentu? Banyak sih, kita dikenal banyak orang, kita juga kenal banyak orang, mulai dari pimpinan perusahaan sampai bawah-bawahnya kita kenal gitu, tahu. Jadi lebih luas, untuk pergaulan juga lebih luas. Kalau di perusahaan ya kita dapat salary dong, ya kan, dapat reward juga. Kalau misalnya kita mencapai target, kita dapat reward juga. Bagaimana kalau misalkan ada nih orang di luar sana yang mau jadi marketing, cuman mereka belum punya atau basic marketing, tipnya seperti apa? Kalau dari Mbak Wina? Tipnya, karena kan semua orang itu bisa jadi marketing ya. Yang harus disiapkan yaitu mental sih. Soalnya kalau jadi marketing mentalnya emang harus kuat karena banyak penolakan. Terus juga kalau misalnya marketing nggak boleh baper. Kalau misalnya dia baper, ya dia out dari situ, dia nggak bisa jadi marketing. Pokoknya jangan baper, mental lah pokoknya, mental tuh nomor 1. Terus juga setiap hari tuh kreativitasnya lebih ditingkatin lagi. Misalnya kayak lihat di Google, browsing gitu sih, pasti bisa. Pesan buat rekan-rekan semua, baik siswa-siswi ataupun orang di luar sana yang mau berkecimpung di hospitality industry atau di dunia perhotelan. Jadi pesannya untuk teman-teman, adik-adik semua yang mau masuk dunia hospitality, itu yang pertama mentalnya dulu. Terus setelah itu belajar, tetap harus belajar menguasai. Kalian mapping dulu deh, kalian mau di dunia hospitality ini kalian mau di bagian apa, karena kan banyak banget nih departemennya. Setelah kalian mapping, kalian udah tahu kalian mau kemana, kalian buat maksudnya pembelajaran yang lebih intens lagi tentang itu, baru kalian bisa masuk ke dunia hospitality. Itu intinya belajar. Terus kalau untuk bahasa, itu sebenarnya saya sendiri pun nggak terlalu belajar tentang bahasa asing. Karena kan kalau bahasa itu kan kita semakin sering praktek semakin bagus juga ya. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian mau bahasanya bagus, ya sering-sering praktek aja gitu bahasanya.
ya sama teman di sekolah gitu. Ya mungkin itu pesan-pesan untuk adik-adik, untuk teman-teman semua yang mau bergabung ke dunia hospitality. Baik, nah itu tadi pembahasan kita mengenai tentang hospitality industry di bagian marketing hotel, ataupun misalkan ada juga marketing yang lain, itu tergantung departemen masing-masing. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Wina sudah berbagi tentang ilmu sales marketing. Ditunggu video selanjutnya, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys ya, itu tadi gue nggak bisa kayak gitu, formal tuh gue nggak bisa kayak gitu. Gue biasanya, aduh, gue nanya berat amat sih.